Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Pati dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Di sini saya akan mengikuti perlombaan storytelling yang diadakan oleh Perpustakaan UIN Raden Patah Palembang yang bertema Cerita Rakyat Sumatera Selatan. Menyaksikan. Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini memiliki panjang sepanjang 750 km. Dan Sungai Musi dinobatkan sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Di aliran Sungai Musi yang melintas kota Palembang, terdapat sebuah ikon yang sangat terkenal. Ikon tersebut bernama Jembatan Ampera. Di aliran Sungai Musi terdapat sebuah pulau bernama Pulau Kemaru. Jarak dari Pulau Kemaru ke Jembatan Ampera hanya 6 km. Jembatan Kemaru merupakan delta di mana seperti cerita rakyat Nusantara, Pulau Kemaru juga memiliki cerita asal-usul Pulau Kemaru. Berikut asal-usul Pulau Kemaru. Pada zaman dahulu, di dekat aliran Sungai Musi, terdapat sebuah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sudah lansia. Raja memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Akan tetapi, tidak ada satupun pangeran di kerajaan Sriwijaya yang berani untuk meminang putri Siti Fatimah. Pada suatu hari, ada kapal dagang berasal dari negeri Cina yang hendak datang dan ingin berdagang di kerajaan Sriwijaya. Tibalah ia datang di dermaga dekat dengan istana kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut milik seorang pemuda yang berasal dari negeri Cina yang bernama Tan Bun An. Selain seorang pedagang, pemuda tersebut merupakan putra dari sang raja di negeri Cina. Izin yang mulia, perkenalkan nama hamba Tan Bun. Maksud kedatangan hamba di sini, hamba ingin meminta izin agar yang mulia mengizinkan hamba untuk berdagang di negeri Sriwijaya. Dan hamba merupakan seorang putra dari Raja Cina. Di negeri ini setiap seorang yang ingin berdagang bebas. Akan tetapi setiap pedagang harus memenuhi persyaratan, yaitu harus membayar 20% dari setiap keuntungan yang ia dapatkan setiap bulannya. Apakah kamu sanggup memenuhi persyaratan tersebut? Terima kasih yang mulia. Persyaratan tersebut akan hamba penuhi. Setelah mendapatkan izin dari Raja Sriwijaya, Tan Bun memulai perdagangannya. Ia mulai berdagang di dermaga Sriwijaya. Perdagangan Tan Bun semakin pesat. Ia semakin banyak mendapatkan keuntungan. Setiap bulannya ia selalu membayar pajak sebesar 20% ke raja. Akan tetapi pada suatu waktu ia menghadap sang raja untuk membayar pajak dan juga untuk meminang putri dari Raja Sriwijaya tersebut. Mohon ampun ya Paduka, maksud kedatangan hamba di sini untuk membayar pajak pada bulan ini. Akan tetapi Paduka, kedatangan hamba di sini bukan hanya sekedar membayar pajak. Maksud kedatangan hamba di sini untuk melamar putri Siti Fatimah. Apakah Paduka merestui hamba untuk menikah dengan putri Siti Fatimah? Terima kasih Tan Bun. Perdaganganmu saya lihat semakin pesat dan keuntungan yang kamu dapatkan semakin besar. Setiap bulan kamu selalu jujur dan selalu membayar pajak per bulannya. Untuk pernyataan kamu ingin meminang putri, saya restui. Akan tetapi kamu harus mempersiapkan 9 peti emas. Apakah kamu sanggup untuk memenuhinya? Terima kasih ya Paduka, persyaratan tersebut akan saya penuhi. Seketika itu,
Tan Bun langsung memberitahu kepada ayahandanya Raja Cina untuk mempersiapkan 9 peti emas tersebut dikarenakan ia ingin menikahi putri Siti Fatimah yang merupakan seorang putri dari Raja Sriwijaya. Setelah menunggu beberapa bulan, datanglah kapal dari negeri Cina yang membawa 9 peti emas tersebut. Dan seketika itu, Tan Bun langsung menghampiri kapal tersebut, berhendak untuk mengambil 9 peti emas tersebut. Namun, begitu kagetnya Tan Bun An melihat ternyata peti emas tersebut hanya berisi sawi yang telah busuk. Dengan rasa kecewa, Tan Bun An langsung melempar satu persatu peti emas tersebut ke dasar Sungai Musi. Akan tetapi, pada saat Tan Bun An ingin melempar peti emas yang terakhir ke dasar Sungai Musi, Tan Bun An terjatuh dan peti emas tersebut pecah. Pada saat peti emas tersebut pecah, Tan Bun An begitu kagetnya. Ternyata peti emas tersebut ditutupi oleh sawi yang telah busuk. Dan seketika itu Tan Bun An kaget melihat peti tersebut ternyata berisi emas yang ditutupi oleh sawi yang telah busuk. Dengan rasa kaget dan kecewa, Tan Bun An tanpa berpikir panjang langsung terjun ke dasar Sungai Musi untuk menyelami peti emas yang telah dibuangnya tadi. Terus berlalu, akan tetapi Tan Bun An tidak muncul ke permukaan Sungai Musi. Mendengar kabar tersebut, Siti Fatimah langsung menghampiri kapal yang ditumpangi oleh Tan Bun An tadi. Melihat sang kekasih tidak muncul ke atas permukaan, Putri Siti Fatimah meminta izin kepada sang dayang untuk menyusul sang kekasih yang menyelam ke dasar Sungai Musi. Menunggu kekasih yang tidak muncul di atas permukaan, waktu terus berlalu hingga sore. Dan seketika itu, sang putri berbicara kepada dayang agar diizinkan untuk menyelam ke dasar Sungai Musi untuk menyusul sang kekasih yang sedang menyelam ke dasar Sungai Musi. Dia berkata kepada sang dayang, mohon doanya, dan apabila seketika ada gundukan tanah dari Sungai Musi, itu merupakan kuburanku. Dan tanpa berpikir panjang, belum sempat sang dayang mengizinkan, sang putri Siti Fatimah langsung melompat ke dasar Sungai Musi. Waktu semakin larut malam, namun Siti Fatimah dan juga putra Tan Bun An tidak muncul ke atas permukaan Sungai Musi. Dan seketika ada gundukan tanah yang muncul dari dasar Sungai Musi, dan lama-kelamaan tanah tersebut semakin besar. Sang dayang yang setia menunggu hingga larut malam, dan seketika itu ayam jantan pun berkokok. Dan di pagi harinya, Tan Bun An dan juga Putri Siti Fatimah beserta prajurit Tan Bun An belum juga muncul ke atas permukaan Sungai Musi. Seketika tiba-tiba gundukan tanah muncul dari dasar Sungai Musi. Itu artinya Putri Siti Fatimah dan juga Tan Bun An serta pengawal dari Tan Bun An telah meninggal. Gundukan tanah tersebut semakin lama semakin membesar dan membentuklah sebuah pulau yang diberi nama Pulau Kemarau. Kemarau dalam bahasa Indonesia yang artinya kekeringan. Yang artinya Pulau Kemarau merupakan pulau yang tidak pernah banjir, walaupun air Sungai Musi sedang mengalami pasang. Itulah legenda asal muasal Pulau Kemarau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.